faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Beralih ke informasi lain, Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian karena terjerat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan hari ini Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun mangkir dengan alasan mau bertemu ibunya yang sakit. Ya, dan sampai saat ini pemirsa KPK masih belum mengumumkan secara resmi status tersangka Syahrul Yassin Limpo. Padahal beberapa waktu lalu nih Menko Polhukam Mahfud MD ini mengaku mendapat informasi bahwa SYL sudah menjadi tersangka di KPK. Usai tiba di Indonesia setelah sempat menghilang beberapa hari, Syahrul Yassin Limpo mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri. Pengunduran diri Syahrul Yassin dari kursi menteri terkait dengan kabar penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Saya sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Pak Syahrul menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Jadi surat itu sudah kami terima baru saja, dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti. Ya, nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencuat setelah KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian pada 28 September lalu dan kantor Kementerian Pertanian sehari setelahnya untuk mengungkap dugaan korupsi. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, 12 senjata api, dan uang tunai puluhan miliar dalam rupiah dan mata uang asing. KPK juga tengah menyelidiki adanya dugaan perintangan dalam proses pengumpulan barang bukti karena ada dugaan sejumlah dokumen dirusak. Dalam kasus ini KPK sudah memeriksa beberapa pihak dan mencegah 9 orang agar tidak berpergian ke luar negeri agar dapat memenuhi panggilan tim penyidik. Meski belum menetapkan tersangka, namun Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka di KPK. Kalau expose-nya itu kan udah lama tahun tersangkanya, tapi resminya tersangkanya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak itu Pak tersangka? Nanti tanya ke sana aja. Usai resmi menghadap ke istana, Presiden Joko Widodo pun mengaku telah menindaklanjuti surat tersebut dan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian. Jokowi juga menyatakan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. KPK juga terus menelusuri dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono sebagai saksi. Hal ini dilakukan guna mengusut tuntas nih pemirsa dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK memanggil sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah meminta keterangan dari Kasdi Subagiono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Ia datang ke KPK hari ini dan menjalani pemeriksaan secara langsung. Pemanggilan saksi ini untuk melengkapi barang bukti setelah sebelumnya KPK mendalami sejumlah dokumen yang disita saat penggeledahan di rumah dinas Mentan dan juga kantor Kementerian Pertanian.
Sebelumnya KPK telah memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga beberapa orang lainnya untuk dimintai keterangan demi mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ismalia Oki Mahendra, iNews melaporkan. Masih seputar kasus korupsi yang terkini, pagi tadi Jaksa memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi BTS 4G di Kominfo. Ya, Menpora Dito ini pemirsa menjadi saksi yang memiliki urgensi dalam pembuktian terkait uang 27 miliar rupiah. Dan selama pemeriksaan tadi nih, Mas Prabu ya, dan pemirsa, Dito ini membantah menerima aliran dana 27 miliar rupiah. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Ia didatangkan terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Menariknya, Menpora mengaku tidak kenal dengan Johnny G. Plate, meskipun pernah satu kabinet sebagai sesama menteri. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang, Fakta aja? Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan? Tidak pernah menerima Saya bingkisan. tidak mengajukan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya, uang dolar US dollar dan Singapura dolar. Gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Iya. Ini kan keterangan saksi berkembang sehingga Siap. saudara dihadirkan di depan persidangan ini. Selama persidangan, hakim masih mempertanyakan misteri pemberian bingkisan yang berisi uang 27 miliar rupiah. Namun Dito Aryo Tejo tetap membantah tuduhan bahwa ia mengetahui sumber uang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayah dari Ronald Tanur, Edward Tanur, dinonaktifkan dari partai buntut kasus pembunuhan kekasih yang dilakukan anaknya. Konspirasi Prabu akan segera kembali pemirsa usai jeda.